kami dari kelompok 5 akan membuat video tugas sejarah Indonesia materi tentang masa pemerintahan Belanda Prancis yang beranggotakan saya sendiri, Anggi Wijaningrum, nomor absen 8. Dan saya, Penali Muda Dewi, nomor absen 28. Saya, Lira Levina Devi, nomor absen 26. Saya, Rahayu Pratiwi, nomor urut 31. Saya, Nabila Artia Maulidina, nomor absen 30. Kami semua dari kelas 11 MIPA 1. Simak video berikut ini ya. Let's go! Saya Anggi Wijaningrum, nomor urut 8. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai masa pemerintahan Belanda Prancis. Bagaimana sih masa pemerintahan Belanda Prancis? Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini ya. Masa pemerintahan Belanda Prancis. Periode sejarah Belanda pada masa pendudukan Prancis disebut juga sebagai era Batavia Prancis, yaitu pada tahun 1795 sampai tahun 1813. Republik Batavia resmi diproklamirkan sejak tanggal 19 Januari tahun 1795 karena mendapat pengaruh dari revolusi Prancis yang bergelora sejak tahun 1789 dan berhasil menumbangkan kekuasaan Kaisar Lewis. Pada tahun 1792, Republik Batavia digerakkan oleh kelompok patriot, orang-orang yang sudah lama tidak suka terhadap Raja William. Kerajaan-kerajaan di Eropa bersekutu untuk menghadapi Prancis yang telah beralih menjadi republik. Dua kekuatan Britania Raya dan Austria sebagai simbol feodalisme bersama-sama menggeroyok Prancis. Pada mulanya, Belanda bersikap netral karena berhubungan baik dengan Inggris. Namun, Belanda akhirnya juga terseret ke dalam polemik di Eropa Barat tersebut ketika Prancis berhasil menguasai Belgia dan mengumumkan perang terhadap Belanda pada tanggal 1 Februari 1793, Kekaisaran Prancis mengirimkan armada sebanyak 600 kapal perang dan lebih 100.000 tentara untuk menyerang Belanda. Merasa dirinya terancam, Raja William pun panik dan melarikan diri ke Inggris. Sehari sebelum kota Amsterdam benar-benar jatuh ke kekuasaan Prancis, Republik Batavia atau Bataves Republik dideklarasikan pada tanggal 19 Januari 1795 oleh kalangan patriot, kelompok gerilyawan yang menentang kekuasaan dinasti Orange. Tahukah kamu konsekuensi apa saja yang harus ditanggung Republik Batavia pada masa pemerintahan Belanda Prancis? Pada masa pemerintahan Belanda Prancis, konsekuensi yang harus ditanggung oleh Republik Batavia adalah memberikan dukungan penuh terhadap peperangan yang digalakkan oleh Kekaisaran Prancis. Pada masa ini juga perjanjian Den Haag ditandatangani. Perjanjian ini berisi Republik Batavia akan diakui dan dilindungi, namun wajib menyokong Prancis dengan memberi fasilitas 25.000 tentara kepada Prancis. Dan jumlah ini terus bertambah seiring bertambahnya tahun. Selain itu juga Belanda harus membayar kerugian perang sebesar 100 juta gulden. Pada masa ini Republik Batavia benar-benar mengalami kondisi yang terpuruk. Yang pertama dikarenakan harus menjadi jajahan, dan yang kedua adalah dikarenakan Raja William yang melarikan diri ke Inggris sehingga beban ekonomi, politik, dan militer menjadi tanggungan suku-suku yang ada di Nusantara. Tahukah kalian siapa itu Herman Willem Daendels pada masa pemerintahan Prancis Belanda di Indonesia? Herman Willem Daendels merupakan seorang gubernur Jenderal Hindia Belanda di Indonesia yang ditugaskan Louis Bonaparte, pemegang kekuasaan pemerintahan di Belanda. Daendels lahir di Hetten pada masa Republik Belanda. Ia lahir pada tanggal 21 Oktober 1762 dan meninggal dunia di Elmina, Pantai Emas, Belanda pada tanggal 2 Mei 1818 dalam usia 55 tahun. Ketika Belanda berada di bawah kekuasaan Prancis tahun 1795, Napoleon Bonaparte selaku pemegang kekuasaan kerajaan Prancis menugaskan kepada adiknya Louis Bonaparte untuk memegang kekuasaan pemerintahan di Belanda. Oleh karena itu, Louis menugaskan Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Indonesia. Tugas utama Daendels ada beberapa. Yang pertama, 1. Mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris yang akan mengancam kedudukan Prancis maupun Belanda. Yang kedua, Daendels juga ditugaskan untuk mengatur pemerintahan dan mengatur keuangan di wilayah Hindia Belanda atau Indonesia.
Ada beberapa kebijakan-kebijakan Daniels di bidang pertahanan adalah sebagai berikut. 1. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Yang kedua, membangun pangkalan armada di Anyer dan Madiun. Dan yang ketiga, membangun benteng-benteng pertahanan. Serta yang terakhir yaitu membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan lebih dari 1000 km yang menguras banyak tenaga rakyat dengan cara rodi atau kerja tanpa diberi upah dan makanan yang layak. Tugas Daniels atas suruhan Lois Bonaparte ada juga loh yang di bidang ekonomi dan keuangan. Yang pertama yaitu melaksanakan kontingenten, yaitu pajak yang harus dibayar oleh rakyat dengan menyerahkan hasil bumi. Yang kedua ada menetapkan verification referentai, yaitu kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintahan Belanda. Yang ketiga ada melaksanakan Prenjersklausel, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada rakyat Priangan untuk menanam kopi. Dan yang keempat adalah menjual tanah negara kepada pihak swasta asing, seperti kepada Han Tiko, seorang pengusaha di Cina. Akhir kekuasaan Herman Willem Daendels. Daendels dipanggil kembali ke negeri Belanda akibat penyelewengan dalam kasus penjualan tanah negara kepada pihak swasta dan manipulasi penjualan Istana Bogor. Ia digantikan oleh Gubernur Janssens. Tahukah kalian, Jan Willem Jansen adalah seorang politikus suku bangsa Belanda. Sebelumnya, ia menjabat sebagai gubernur di Tanjung Harapan, Afrika Selatan antara tahun 1802 sampai 1806. Pada 1806, Jansen terusir dari Tanjung Harapan karena telah jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810, Jansen mendapat perintah ke Jawa dan menggantikan Daendels pada 1811. Jansen mencoba memperbaiki keadaan yang ditinggal oleh Daendels. Namun perlu diingat, beberapa daerah di Hindia Timur sudah jatuh ke tangan Inggris. Penguasa Inggris di Hindia, Lord Minto, telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa. Raffles segera mempersiapkan armadanya untuk menyerang lawan. Pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris di bawah pimpinan Raffles muncul di perairan Batavia. Beberapa minggu kemudian, pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke dalam kekuasaan Inggris. Jansen coba menyingkir ke Semarang, bergabung dengan Legion Mangkunegara dan prajurit dari Yogyakarta dan Surakarta. Namun pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Jansen beserta pasukannya. Jansen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang Penyerahan. Jansen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.